Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sahabat Mas Yudi. Kali ini saya akan sedikit mengedukasi tentang di perantauan, hidup di proyekan gimana ya. Jadi ini salah satunya dulu sebentar. Bagaimana sih caranya orang kerja kuli bangunan di proyek itu, bagaimana nyuci bajunya? Nah, ini mungkin agak gimana ya, agak gimana gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, apakah di laundry, apakah dicucikan sama orang? Tentunya tidak. Kita nyuci sendiri, dan bagaimana nyucinya? Nah, gini, sebelumnya di lain tempat, lain proyek itu lain caranya. Satu, cara tempatnya. Kalau yang seperti sini, karena sudah ada keramik, jadi kita nyucinya ada di keramik. Jadi udah enak, udah bersih. Kalau yang sudah keramikan, tapi kalau yang belum keramikan, nanti kapan waktu, kalau pas saya kerja dapat proyek yang baru mulai dari nol, nanti saya kasih tahu seperti apa sih nyucinya dan bagaimana ya. Mungkin ini gimana ya, orang di perantauan nyucinya gimana, terus jemurnya gimana, sedangkan hidupnya di proyek panas-panasan. Enggak semua proyek panas-panasan. Tapi kenapa? Kalau proyek sudah finishing seperti ini udah pasti di tempat ademan. Tapi kalau yang baru nol mulai dari awal pasti panas-panasan. Itu ya. Jadi ini sedikit edukasi aja. Bagaimana cara mandirinya seorang perantauan sebagai kuli bangunan, pekerja proyek di perantauan. Bagaimana nyucinya? Ya, oke, langsung saja, nggak usah lama-lama. Oke teman-teman. Jadi seperti biasa, saya kalau mau nyuci paginya itu saya rendam dulu di dalam ember, dan embernya itu ya juga ember cat merek Dulux. Nah, jadi serba ada. Alat yang digunakan alat apa adanya, tidak harus ember-ember seperti yang di rumah buat cangkingan, itu bukan. Kadang saya menggunakan kaleng cat buat rendam baju, jadi saya rendam dulu dari pagi, sore baru disikat dan dicuci ya. Jadi gitu. Ini sudah saya siapkan airnya. Ini buat kolam ikan. Cuman yang beda tempatnya. Kalau di rumah kan pasti di kamar mandi. Nah, kalau ini di tempat yang ada aja kita pakai. Kadang kalau belum ada keramiknya kita kasih alas triplek. Jadi triplek kita pakai alas buat nyuci. Oke, jadi ini ya caranya kalau di perantauan itu nyuci. Harus bisa mandiri, bisa nyari makan sendiri, nyuci sendiri apa-apa di sini. Yeah.
teman-teman, kini kita ya. Kini saya sudah selesai untuk mencucinya. Ya, sudah selesai mencucinya. Lalu kita jemur. Nah, jadi ini juga biar teman-teman semua tahu bagaimana sih dan di mana jemurnya itu. Nah, jadi ambil gantungan dulu, cuman 2 biji, padahal cuciannya banyak, beberapa biji, cuman gantungannya cuman 2 biji. Oke. Jadi biar teman-teman paham ya, kita itu di perantauan itu bukan enak, tapi ya lebih mendorong ke prihatinan karena kita emang benar-benar diuji untuk belajar mandiri. Nah, karena kita itu di perantauan tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada saudara, kita bersama teman, dan itu kita di perantauan itu ibaratnya kalau masalah makan, kebersihan tuh kita hidup sendiri. Jadi disinilah kita tempat mencuci. Jadi adanya tempat ini kita kasih tali, kita manfaatin buat bikin jemuran. Oke, mungkin aneh kan ya, ini tempat ini memang sengaja tak kasih tali-tali, ini tali untuk jemur baju ya. Jadi di sini kita tempat jemur bajunya. Kalau biasanya kan dijemur di bawah sinar matahari, kalau ini enggak, di dalam. Oke, saya jemur dulu. Bye bye. Teman, ini sudah selesai buat menjemur ya. Jadi kita jemurnya di sini, kita gantung-gantung itu peralon itu buat kita bikin gantungan. Kita kasih tali pakai pipa air buat bikin gantungan baju. Kalau pas di tali bentangan ini penuh ya, jadi seperti itulah hidup di perantauan, namanya di proyek ya. Cara kita harus nyuci baju sendiri, jemur sendiri, kadang kita makannya nyari sendiri. Oke, ini mau tak bersihin dulu. Ini bekas dipakai nyuci tadi ini ya, mau tak bersihin dulu. Ya, jadi kalau kita sudah selesai bekerja, kita bersihkan. Jadi oke, sudah selesai. Kita hidup di perantauan itu kita emang harus diajarkan untuk lebih bisa mandiri. Jadi kalau kita tidak bisa mandiri, susah di perantauan itu. Kita nyuci bajunya gimana kebingungan, makannya gimana kebingungan, tidurnya pun gimana pasti juga kebingungan. Jadi kita di perantauan itu diajarkan mental kita untuk bisa belajar untuk lebih mandiri. Oke, ini tadi sedikit cuplikan dan edukasi buat teman-teman yang gimana ya, yang mau merantau di dunia proyek kulit bangunan lah. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk selalu mendukung channel YouTube Sahabat Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.